Akbar. Allah. Membaca tanda-tanda. Puisi Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau di pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam, didesak asam arang dan karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir,
banjir, air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa. Kami telah disapu banjir. Kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Berikan kami kearifan untuk membaca tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Gunung Semeru murka, hujan abu dan awan panas guguran meluluh lantakan pemukiman. Ribuan rumah berikut harta bendanya terkubur, warga pun buru-buru mengungsi. Akibat erupsi gunung yang berada di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur ini, belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dalam proses pencarian. Kehadiran bencana selalu menggugah rasa kemanusiaan kita, maka Indonesia pun berempati terhadap para korban Semeru. Di wilayah Purwasuka, para relawan dari berbagai komunitas pun tak tinggal diam. Mereka sigap melakukan aksi kemanusiaan, apa saja yang hendak dan akan mereka lakukan untuk membantu saudara kita di Lumajang. Kita berbincang langsung dengan beberapa relawan dari komunitas atau lembaga yang berbeda. Telah hadir di studio ada Pak Ahmad Hidayat dari Mahija Abinaya Paramesti MAP Social Humanity Subang. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam. Oke, ini saya panggilnya Pak Ahmad atau Pak Hidayat? Ahmad aja. Pak Ahmad aja ya Pak ya. Oke, Pak Ahmad mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Mungkin masyarakat Purwasuka juga ingin tahu ini MAP itu apa Pak? MAP itu ya sebuah lembaga atau organisasi yang bergerak di sosial kemanusiaan dan kebencanaan. Bila mana ada suatu bencana atau orang tenggelam atau apa, kita selalu terjun untuk membantu dari tim Basarnas ataupun BPBD seperti itu. Oke, kalau boleh tahu ini dari tahun kapan berdirinya? Kalau berdiri kami udah lama, cuma di akta notariskan baru 2021. 2021. Ya seperti itu. Oke, anggotanya Pak perkiraan ada berapa orang anggota di Subang? kita ada 40 orang dari berbagai kecamatan yang berbeda. Dari berbagai kecamatan Iya. ya. Oke. Ini sebelum mungkin sebelum terjadinya kejadian Gunung Semeru ini ya Pak ya. Iya. Ada beberapa kejadian mungkin sebelumnya yang pernah ditangani oleh MAP. Apa aja itu Pak? Ya seperti banjir waktu di Pantura sendiri, dan ketika ada kejadian di NTB kita mengirimkan 2 orang ke sana seperti itu. Terus ketika ada kapal cumi yang tenggelam di Indramayu, kita mengirimkan ke sana juga anggota kita. Oke, berarti aktif ya Pak ya Ya. untuk ini. Oke, selanjutnya juga ada Pak Ahmad Rohiman dari Gus Durian Karawang. Betul. Oke, ini sama-sama Pak Ahmad, gimana nih saya manggilnya nih, yang satu Pak Janjian, Ahmad, yang jangan-jangan. satu juga Pak Ahmad.
Ini Pak apa dipanggilnya, Pak Ahmad ya? Kang Iman aja boleh. Kang Iman boleh, Kang Iman. Kang Iman, mungkin banyak juga masyarakat Purwasuka ingin tahu ini Gus Durian tuh apa sih, Kang? Oke. Gus Durian ini organisasi komunitas yang berawal dari inisiasi para santri-santri Gus Dur untuk berkumpul, kemudian mewarisi dan melanjutkan perjuangan Gus Dur selama beliau hidup begitu. Sehingga Gus Durian ini bergerak di wilayah humanity juga sama seperti MAP sama ya. Begitu. Oke. Mulai terbentuk Gus Durian ini sejak tahun kapan, Kang? Gus Durian berdiri sudah lama juga, diinisiasi setelah Gus Dur wafat. Kemudian kalau Gus Durian pedulinya kita berdiri sejak tahun 2018 di launching. Launchingnya 2018. 2018. Oke, yang paling mungkin pengalaman paling tidak terlupakan selama Akang pernah di Gus Durian ini membantu sesama apa itu? Pada saat kejadian apa itu, Kang? Paling tidak pernah dilupakan ya, saat kejadian pertama kali kita mengalami pandemi COVID. Pandemi ya. Betul, dimana kita waktu itu di seluruh Indonesia, Gus Durian di seluruh Indonesia, kita harus konsisten dan komitmen untuk menggunakan masker. Kemudian saat itu kan situasi maskernya sangat sulit sekali, sangat langka sekali. Ya? Okay. Kita harus bagaimana caranya membantu masyarakat, membantu warga khususnya kami di Kerawang dengan physical distance dan masker yang saat itu masih tabu di masyarakat ya, agak masyarakat masih kurang, jangankan untuk memahami, tapi memiliki pun kan masih minim waktu itu. Kita waktu itu pernah membagikan sekitar 200 paket sembako ke masyarakat. Yang paket sembako itu satunya kurang lebih bisa dipakai untuk hidup 1 bulan supaya mereka bisa stay at home gitu. Begitu kan. Baik Kang Iman. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada Pak Dede Permana. Ini saya panggil Pak Dede aja ya, Pak ya. Dari Slang Fans Club Purwakarta. Selamat malam, Pak Dede. Gimana kabarnya Bapak malam hari ini? Alhamdulillah baik. Ini mungkin boleh tahu sejak kapan nih Bapak bergabung ke Slang Fans Club ini? Kalau saya pribadi gitu ya, saya pribadi aktif di komunitas Selengkar Purwakarta ini di tahun 2007. Dari tahun 2007 sampai sekarang, ya alhamdulillah perkembangan untuk para Selengkar Purwakarta itu bergeraknya di bidang-bidang kemanusiaan. Contohnya kita bergerak kemarin ada untuk partisipasi ataupun sumbangan-sumbangan untuk anak yatim, kemudian anak kaum duafa dan lain sebagainya. Ada juga baksos-baksos untuk pembangunan, kita ikut terjun seperti itu. Nggak hanya kita nonton slang ataupun nggak hanya kita ngumpul gitar-gitaran gitu, tapi kita juga ada kegiatan-kegiatan yang untuk kemanusiaannya. Ini mungkin selain kegiatan Selengker nih, selain dari kemanusiaan, mungkin ada donasi sosial atau apapun, ada lagi nggak kegiatan yang lain dari Selengker yang dilakukan, Pak? Kalau untuk Selengker pribadi kita cangkupannya ada ke musik sama kreativitas. Kreativitas contohnya apa nih? Kreativitas bikin aksesoris, baik dari kalung ataupun gelang itu dari bahan-bahan yang dari batok kelapa dan lain sebagainya sih, banyak juga. Jadi wirausaha ya. Keren, luar biasa ya Pak ya. Nah mungkin sekarang saya ingin tanyakan tentang mungkin Bapak juga kan bergerak di bidang humanity sosial gitu ya. Apa rencana atau memang aksi yang memang sudah dilakukan atas bencana erupsi Gunung Semeru ini? Mungkin dari Pak Ahmad juga boleh. Kalau dari saya, kemarin kita udah bergerak melakukan penggalangan dana dari semua relawan yang ada di Subang yang diinisiasi oleh ACT Subang, Aksi Cepat Tanggap kan ya. Jadi sampai detik ini kami masih menggalang dana, seperti itu. Sampai saat ini berapa kira-kira yang sudah terkumpul, Pak? Untuk kemarin, update kemarin itu hampir 2 juta lebih. Hampir 2 juta. Paling sekarang ditambah belum ada update terbaru. Iya, seperti itu. Itu donasi yang dilakukan apakah dilakukan di jalanan atau bagaimana Pak teknisnya? Ya, untuk kemarin kita melakukan di jalanan seperti di perempatan Wesel Subang seperti itu. Kita mensisir seperti kan pegawai pabrik pulang, kita mintain donasi seperti itu, Pak.
Oke, ini Kang Iman. Siap. Mungkin pertanyaan yang sama, apa yang yang direncanakan atau memang yang aksi yang sudah dilakukan oleh komunitas Kang Iman nih buat erupsi Gunung Semeru? Kalau Gus Durian sendiri sudah bergerak dari semenjak Gunung Semeru erupsi, kemudian memang betul sama pasti ngomongin kebencanaan kita galang donasi dulu. Kita galang donasi di kitabisa.com yang sejauh ini alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 72 juta rupiah, kurang lebih segitu. Dan memang relawan dari Gus Durian peduli di daerah-daerah lain juga sudah banyak yang menuju ke Lumajang dan sudah banyak juga yang sudah di Lumajang. Mereka kami sudah membuka posko di sana, kemudian membantu warga yang terdampak dengan sembako dan sebagainya. Dan kita juga berencana akan membangun hunian sementara dan MCK di sana. Oke, itu menurut informasi dari rekan-rekannya Kang Iman di sana, yang paling saat ini dibutuhkan oleh warga Lumajang, itu apa? Bantuan Berupa apa? Semuanya apakah hanya uang atau langsung makanan atau apa? Yang paling urgent? Dalam keadaan darurat tentu adalah kebutuhan pokok ya, makanan, kemudian juga tempat tinggal, karena apalagi dalam situasi pandemi ini kan di pengungsian itu kan pasti berjejelan tuh ya, banyak orang sekali, sehingga ini membutuhkan tempat yang kemudian karena rumah-rumah mereka ini belum bisa ditempati, maka harus ada hunian sementara agar mereka bisa tinggal sementara di sana begitu. Oke, baik. Ini sekarang ke Pak Dede. Bapak mungkin pertanyaan yang sama, tapi mungkin ada ciri khas lain dari komunitas Klanker ini dalam mengumpulkan donasi. Itu gimana nih? Kalau Pak? untuk dari komunitas kami sendiri dari SFC Purwakarta itu secara keseluruhan untuk penggalangan donasi itu ada yang ngamen ke tiap rumah ataupun di jalan gitu. Kemudian ada yang ngamen di tempat. Kemudian juga ada yang kita patungan. Jadi patungan di setiap ranting, karena di SFC Purwakarta itu kita ada koordinasi tiap kecamatan. Jadi ada ketua-ketuanya. Nah, dari situ kita kalau disebutnya itu bisa patungan donasi untuk para bencana itu seperti goceng pertama atau 10.000 pertama seperti itu. Oke. Kemungkinan saat ini sudah terkumpul berapa perkiraan nih Pak Dede? Kalau untuk masalah nominal kita kan baru bergerak hari ini. Sekarang wilayah Wanayasa, Kiara Pedes sama Pondok Salam sekitaran sana itu baru sekarang mau turun. Baru sekarang. Ya. Makanya belum ada info lagi untuk masalah terkumpulnya dana. Oke. Nah, untuk teknis perkumpulan dana sendiri, ada nggak mungkin komunitas Klanker bekerja sama dengan pihak lain? Paling kalau kita sendiri sih kalau kerjasama belum ada, karena kalau ada yang mau gabung gitu ya, ikut donasi kita terima, baik dari pihak dari sponsor ataupun dari pihak sekolah ataupun lain, kita bisa tampung. Oke, rencananya kapan hasil donasinya itu diberikan ke sana, Pak? Rencananya tanggal 12 Desember kita udah menghubungi ke SFC yang di Lumajang, karena kalau di SFC Purwakarta ini kita kan udah dibentuk dari pusatnya itu, di setiap kotanya itu ada SFC. Oke. Jadi maka dari itu kita sistemnya itu transfer ke ketua-ketua SFC di setempat. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan yang sama juga ingin ditanyakan ke Pak Ahmad nih. Kapan rencananya donasi-donasi tersebut diberikan atau sudah apa gimana, Pak? Untuk donasi mau disalurkan itu kan tergantung dari pihak ACT, karena yang menginisiasi ACT sendiri. Oke. Nah, untuk itu dari pihak MAP sudah ada nggak yang ke sana, Pak? Kalau dari pihak MAP kita ada yang ke sana. Sudah ada yang survei langsung ke sana. Ada dari penasehat kita sendiri. Penasehatnya. Ya. Oke. Berapa orang, Pak, kira-kira yang ke sana? 1 orang. 1 orang? Iya. Oke. Itu gimana, mungkin Bapak bisa ceritain teknis keberangkatannya? Untuk teknis keberangkatan, beliau kan asli orang Bandung, jadi berangkat ke sana rombongan. Rombongan Dengan relawan yang lain.
seperti ada dari Basarnas seperti itu. Oke, itu terus selama di sana apa yang dia kabarkan ke komunitas? Dari sampai detik ini tadi emang beliau lagi evakuasi, cuma tadi katanya ditarik mundur karena mungkin situasi di sana gitu kan, Ditarik mundur? Iya, tarik mundur evakuasi, jadi diberhentikan sementara. Seperti itu. Memang yang Bapak tahu situasi di sana sampai detik ini tuh seperti apa nih? Ya kalau yang saya tahu mungkin kondisinya itu Mbak, mungkin dari tadi kita lewat by phone, katanya untuk evakuasi di sana ditarik mundur dulu karena situasinya tidak memungkinkan seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan yang sama ini untuk ke Kang Iman. Dari Kang Iman, pihak Gus Durian sudah ada berapa orang yang ke sana? Yang sudah ada di Lumajang itu Gus Durian dari berbagai daerah yang di daerah Jawa Timur khususnya. Dari Malang, dari Lumajang sendiri, kemudian dari Seknas Jaringan Gus Durian. Oke, baik, ditahan dulu, nanti saya akan tanya-tanya lagi. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog untuk mengetahui kondisi di Lumajang saat ini, kita juga sudah terhubung dengan rekan relawan yang sedang melakukan evakuasi di Lumajang. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi kami kabarkan kepada semua pemirsa Cipta TV dimanapun berada. Untuk saat ini kita ada di dapur umum milik KRI, yaitu Komunitas Relawan Independen, di mana kita KRI mengadakan dapur umum untuk para pengungsi korban Semeru dan untuk membackup para rescue sekitar 200 bungkus setiap harinya, yaitu pagi sekitar 200, siang 200, dan sorenya 300. Bisa Anda saksikan kondisi dapur dari KRI ini buat masyarakat, dibantu oleh ibu-ibu ini, ibu-ibu warga sekitar, bisa ibu warga sekitar. Ini persediaan kami, logistik dari kami untuk korban bencana erupsi Semeru. Itu yang bisa kami laporkan dari dapur umum KRI, Komunitas Relawan Independen. Ya, ini kalau persediaan logistik kita untuk mie maupun air minum sudah tercover. Kalau Anda pemirsa di rumah ingin mendonasi, bisa donasi via rekening Komunitas Relawan Independen. Untuk yang urgent kami butuhkan adalah beras, lauk, dan susu untuk balita. Mungkin itu yang saya sampaikan langsung dari Posko Lumajang. Ini kondisi terakhir di Kampung Renteng. Desa Kampung Renteng, Kecamatan Candipura, Lumajang. Kondisinya kayak gini terakhir ya, dari Selasa. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan ke Kang Iman. Kang, maaf tadi terpotong. Oke, Kang Iman bisa dilanjutkan tadi mengenai cerita rekan Kang Iman selama di sana tuh gimana melihat warganya, ada kejadian apa di sana? Ya,
Saya pikir dari hasil komunikasi kita di WhatsApp group, kabarnya memang situasinya masih masih sangat darurat. Kemudian memang bicara masalah evakuasi, tentu ini adalah hal yang paling pertama. Tapi sahabat-sahabat kami di sana tentunya mereka lebih pada memfasilitasi warga-warga yang sedang dalam posisi di pengungsian. Karena memang ini dipandang juga sangat perlu, sebab yang di pengungsian ini, sekali lagi saya bicarakan tadi, di setengah situasi pandemi ini pasti berjalan, sehingga kita berpikir bahwa ini sangat rentan terhadap penyebaran virus, begitu kan? Rentan ya. Sehingga ini perlu adanya fasilitasi yang lebih relevan untuk para pengungsi. Oke, mungkin info terupdate nih dari rekannya Kang Iman. Gimana kondisi warga selama di sana, selama di pengungsian? Iya. Kalau kondisi terupdate sepertinya masih sama dengan yang diberitakan di televisi atau di media-media berita. Situasinya masih harus butuh bantuan. Butuh banyak bantuan. Betul. Oke. Tadi yang sudah dipaparkan di segmen pertama ya, bahwa yang paling banyak membutuhkan bantuan itu mungkin berupa uang, berupa barang ataupun makanan ya. Oke. Apakah di sana masih banyak warga yang terlihat masih kesulitan? Tentu karena yang terdampak erupsi Gunung Merapi ini kan tidak hanya 1.000-2.000 orang, tentu ada ribuan bahkan jutaan warga mungkin kan, karena erupsi gunung yang besar, apalagi yang paling tinggi di Pulau Jawa ya, Semeru itu. Sehingga ini seharusnya butuh perhatian khusus memang, karena erupsi Gunung Merapi ini berdampak pada beberapa kabupaten di sekitar gunung itu. Oke, yang paling parah itu di Lumajangnya atau atau gimana nih? Ya sekitar gunung itu, justru di kaki gunungnya Lumajang, Malang gitu. Oke, berarti rekan Kang Iman yang diturunkan ke sana stay-nya di Lumajang atau di beberapa tempat tersebut? Kita di atau Lumajang. Dibagi-bagi? Kita di Lumajang dan di Malang. Lumajang dan Malang. Karena akses Lumajang Malang ini ditutup karena ada dampak daripada erupsi tadi, sehingga kita buka 2 posko di Malang dan di Lumajang, untuk dari daerah timur ke Malang, untuk dari barat bisa yang terdekat di Lumajang. Karena sekarang situasinya harus mutar dulu nih kalau ke Malang gitu. Oke, baik. Nah, untuk nih Pak Dede, gimana nih Pak? Kalau misalkan dari kan komunitas lain sudah ada yang ke sana, kalau dari Selainker ini gimana? Kalau Selainker sih tadi ya yang udah dibilang, kita kan komunikasi di antar SFC. Jadi komunikasinya itu kita antar SFC, karena di setiap kotanya itu ada SFC, kita konsultasi di WhatsApp. Di WhatsApp itu kondisi-kondisi di sana seperti apa. Paling yang memang yang sering komunikasi itu kita dari pihak ketuanya. Cuman diinformasikan lagi ke grup kita di komunitas Purwakarta perkembangannya seperti, dan yang kemarin saya dapatkan informasi itu dari pihak SFC Lumajang itu dia membutuhkan oksigen katanya. Oksigen. Ya, yang perlunya itu. Oke. Terus gimana nih Pak, kebutuhan oksigen di sana apa tercukupi atau memang kurang? Kalau atau yang kemarin saya dapatkan informasi masih kurang. Cuman kalau untuk informasi sekarang kita belum komunikasi lagi, belum ada kabar lagi dari pihak ketuanya. Belum ada ya. Oke. Ini mungkin sebelumnya dari beberapa komunitas pernah bekerja sama, berkolaborasi nggak untuk beberapa bencana alam mungkin selain Lumajang dari masing-masing pihak? Belum pernah ya, baru dipertemukan sekarang berarti ya. Kalau kita Gus Durian memang sering kolaborasi, kita memang harus menjaring, kemudian harus bersifat kolaborasi dengan komunitas lain atau organisasi lain. Di tengah pandemi Covid, di pengalaman kita pernah berkolaborasi selain dengan kitabisa.com, kita berkolaborasi dengan Mata Najwa yang Mbak Najwa Siap itu. Terus dengan narasinya itu juga kita sering kolaborasi. Kemudian dengan Metro TV pernah kolaborasi, kemudian dengan Sido Muncul juga pernah kolaborasi. Terus di masalah setelah dampak
pandemi ini kita juga ada program peduli anak yatim, ini juga kita kolaborasi dengan berbagai lembaga. Dengan berbagai lembaga ya. Untuk khusus Lumajang ini ada rencana ke depannya bagaimana nggak Pak? Ya, tentu yang untuk Lumajang juga kita kolaborasi. Kita kolaborasi dengan banyak pihak, sehingga saya juga nggak bisa sebutkan satu-satu, ini banyak banget gitu. Saking banyaknya, oke. Nah untuk ini nih, untuk kedepannya dari MAP mungkin, untuk kasus Lumajang ini, ada rencana enggak beberapa hari ke depan akan apa? Ya untuk rencana paling yang tadi itu Mbak, kita menyalurkan donasi itu ke sana. Melewati ACT? Iya, seperti itu. Atau mungkin bisa dijelaskan singkat, masyarakat mungkin bingung ini ACT apa dan bagaimananya gitu. Jadi ACT sendiri kan istilahnya aksi cepat tanggap, gitu kan. Jadi yang bergerak di sosial kemanusiaan seperti itu ACT sendiri. Sama itu. dengan MAP? Ya Sama-sama dari Subang? Kalau ACT itu emang udah nasional sih, cuma di berbagai kabupaten ada. Di berbagai kabupaten pun ada, berarti di Karawang juga ada gitu ya. Oke. Nah untuk beberapa rekan kesana gitu, mungkin support dari teman-teman komunitas bagaimana nih? Apakah betul-betul ditanyakan kesehatannya selama di sana atau bagaimana? Untuk saat ini kita sering komunikasi, emang selalu menanyakan gimana kabar di sana dan situasi seperti apa seperti itu. Gitu. Oke. Nah mungkin untuk teman-teman yang dari masyarakat Subang khususnya ya Pak ya, ingin berdonasi untuk Lumajang, bagaimana caranya? Kalau untuk khususnya Pantura itu bisa disalurkan ke kita, ke MAP sendiri. Khusus Pantura? Iya, khusus Pantura. Kalau di luar Pantura ini gimana? Kalau di luar Pantura kita juga bingung kan, ada ACT sendiri, terus ada relawan yang lain juga gitu kan. Kalau Pantura kita udah istilahnya menggembor-gemborkan di media, kalau mau berdonasi bisa ke kita seperti itu. Oke. Lewat langsung atau memang bisa di media sosialnya MAP? Ada media sosialnya? Ada media sosialnya seperti itu. Bisa langsung ke media sosialnya berarti lewat Instagram atau gimana nih? Lewat Instagram ada, lewat Facebook ada, nanti di sana tertera rekening kita juga, lembaga seperti itu. Oke, baik. Nah kalau misal untuk komunitas Slanger nih, kalau misalkan kita ingin berdonasi, ini caranya gimana nih melewati Slanger? Kalau untuk dari Slanger sendiri, kita sih yang ada kan di setiap kecamatan ataupun ranting-rantingnya itu udah ada ketuanya, dan diwajibkan juga untuk ketuanya itu turun untuk patungan ataupun yang nanti yang mau berdonasi itu bisa langsung menghubungi ketuanya tiap-tiap ranting, tiap-tiap kecamatan. Tiap-tiap kecamatan. Ya. Oke. Nah, itu tiap-tiap kecamatan tersebar di Purwakarta seluruhnya? Iya. Tersebar di Purwakarta semua, karena di tiap kecamatan itu paling ada sekitar anggota ada 10 atau ada yang 20, ada yang 5 orang, ada yang jadi semuanya itu bisa digabung. Contohnya yang sekarang dimulai hari ini kita penggalangan dana di Wanayasa, itu ada kecamatan Kiara Pedes, juga Wanayasa, kemudian Pondok Salam, Pasawahan. Kalau untuk wilayah Pondok Salam, Pasawahan bisa ke saya pribadi. Oke, mungkin masyarakat juga ingin tahu nih bagaimana saya ke sana, ke ketua rantingnya, adakah nomor kontak yang bisa dihubungin atau memang kalau sekarang melalui sosial media mungkin ya bisa lewat Instagram atau lewat apa, mungkin bisa lebih jelas lagi. Kalau untuk kontak person itu kita ada di Facebook. Di Facebooknya? Facebooknya SFC Purwakarta. IG-nya pun ada juga SFC Purwakarta. Oke, baik. Nih untuk Kang Iman nih, apakah hanya bisa melewati kitabisa.com kalau misalkan ingin berdonasi untuk Lumajang ini? Ya, kalau untuk open donasi dari Gus Durian Peduli, kita secara nasional menggunakan nomor rekening BCA atas nama jaringan Gus Durian Peduli. Terus kemudian juga bisa melalui GoPay, bisa juga melalui Dana, terus kita juga bisa di kitabisa.com. Nah, jadi ini mungkin kalau misalkan di sana selain bahan makanan dan yang lain-lain, mungkin masyarakat Purwakarta Purwasuka juga ya ingin kalau misalkan ingin berdonasi berupa barang nih, pakaian, dibutuhkan nggak di sana pakaian? Apa gimana? Pakaian juga pasti dibutuhkan karena warga dievakuasi itu kan dengan tidak persiapan langsung dalam ya, keadaan darurat, sehingga saya lihat di video-videonya juga kan banyak yang memang berlarian. Nah, sehingga memang pakaian juga diperlukan.
Kalau misalnya ada warga sekitar Pura Suka yang ingin membantu dengan memberikan pakaian yang bukan cuma layak ya, tapi memang harus bagus gitu maksudnya. Itu bisa ke posko Gus Durian Karawang di Jalan Dewi Sartika nomor 43 Nagasari, Kabupaten Karawang. Oke, baik. Kita akan tahan dulu ya Pak ya, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan. Saya ingin ke Pak Ahmad. Pak, mungkin terkait dengan berapa lama Bapak sudah bergabung di ANAP, mungkin ada suka dan dukanya ya. Oke, mungkin saya ingin tanyakan lebih ke arah, ada nggak sih menurut Bapak, sepenglihatan Bapak, dukungan dari pemerintah daerah Subang terhadap MAP? Sejauh ini sebetulnya saya sering menggembor-gemborkan kepada pemerintahan Kabupaten Subang khususnya. Saya istilahnya ingin diakui lah. Soalnya bagaimanapun pemerintahan itu kalau tidak ada relawan emang susah. Karena emang relawan di situ emang dibutuhkan ketika ada bencana ataupun apa. Relawan itu dibutuhkan oleh mereka, harus sinergi seperti itu. Tapi di satu sisi bersinergi oke, tapi tidak ada dukungan seperti itu. Dukungan seperti apa sih yang Bapak harapkan dari Bangkab? Sejauh ini kan kami emang kekurangan seperti alat SAR ya, seperti perahu karet ataupun apa. Itu sejauh ini kita udah istilahnya sounding kemana-mana emang sulit, karena di satu sisi pemerintahnya sendiri kurang mendukung mungkin kan. Jadi ketika contohnya ada bencana, orang tenggelam apa gitu kan. Kalau di kabupaten lain saya sering ke sana, ketika kita relawan turun pasti dari pemerintahan itu support logistik. Kalau dari Subang sejauh ini ketika kita turun ya kita pakai duit sendiri, makanya seperti itu. Dari donasi atau benar-benar patungan ini? Patungan dari apa namanya, teman-teman kita gitu kan, dari anggota. Kita pakai sendiri, viewer gitu kan. Kadang kalau misalkan seperti kemarin kejadian orang tenggelam di Compreng, alhamdulillah kita pribadi kalau jajan itu. Pribadi ya. Pahalanya lebih gede. Tapi mungkin Bapak melihat kalau misalkan di komunitas lain ada yang dibantu nggak, atau hanya MAP aja, atau memang dari beberapa relawan memang Pemkab kurang? Sejauh ini emang ke semua relawan yang khususnya ada di Subang, Pemkab Subang itu emang kurang memperhatikan. Jadi keinginan saya mewakili semua relawan yang ada di Subang, saya mohon kepada pemerintahan Kabupaten Subang, coba tolong rangkul semua relawan dan istilahnya kita berdialog langsung, apa sih keinginan relawan seperti itu. Oke. Ini sekarang saya ingin ke Kang Iman. Kang Iman pernah mengalami hal yang sama nggak, suka duka untuk membantu sesama di Gus Durian, terutama dari dukungan pemerintah daerahnya sendiri? Kalau suka duka tentu banyak sekali. Kita seringkali menolong atau bantu warga yang memang tinggal di kandang ayam, terus kemudian mereka rumahnya sangat tidak layak huni sekali. Itu selalu duka. Kayaknya relawan hampir tidak ada suka. Nah, kemudian untuk masalah dukungan daripada pemerintah, alhamdulillah sejauh ini secara khusus kepada Gus Durian tidak ada. Tidak ada. Tapi memang kalau secara individu, hubungan relasi dengan individu atau apa namanya, saya dengan A, B, C, ya mungkin ada aja support-supportnya. Secara kelembagaan pemerintah membantu kemudian support Gus Durian Karawang itu memang belum pernah terjadi.
Nah kemudian tapi saya lihat di berbagai bencana memang banyak juga lembaga-lembaga dan relawan-relawan yang plat merah juga turun hadir ke sana. Begitu. Saya sih pribadi berharap bukan untuk kami Gus Durian disupport secara khusus oleh pemerintah, tapi untuk masalah bencana lokal di Kabupaten Karawang, ayolah pemerintah segera selesaikan ini. Ini lebih penting karena semakin bencana dibiarkan, semakin relawan akan tetap ada. Begitu maksud saya. Okay. Saya lebih saya baik ingin bertanya selesai. dulu. Katanya Pak Dede sangat tertarik. Mungkin ada suka duka juga yang belum tersampaikan dari komunitas Slanker. Kalau jujur ya, kalau dari komunitas Slanker itu kan kebanyakan anak-anaknya susah diatur. Susah diatur itu kan namanya juga Slanker. Pasti hal yang negatifnya banyak gitu. Cuman dari sisi lain hal positifnya ada juga. Contoh saya pribadi, ini untuk saya pribadi di sini, saya pun dari Slanker dari 2007 sampai sekarang saya untuk pekerjaan itu seorang guru, tidak hanya untuk Slanker itu yang pengangguran atau apa. Dan saya pun pernah kemarin yang waktu di Subang banjir, saya pernah ikutan turun itu mewakili Paji Purwakarta. Paji Purwakarta kita mengirimkan ke daerah Subang, yaitu di Kampung Duku. Kita evakuasi Dorlog. Evakuasi Dorlog, kemudian saya pun bergerak juga di bidang pramuka. Luar biasa, Masya Allah. Maka dari itu tidak semua Slanker itu orangnya negatif. Tapi ada juga yang dia seorang guru, seorang pekerja. Sisi lain dari Slanker ya. Jadi anak Slanker itu jangan, kalau itu mah yang di jalan-jalan paling itu masa-masanya dia gitu. Kalau udah masanya habis mah dia akan berpikir juga gitu. Untuk kemanusiaannya akan lebih. Bahkan kalau di jalanan itu seperti di jalanan itu solidaritasnya itu semakin erat, tinggi gitu. Mau saling membantu apapun kita siap turun. Tapi pernah nggak Pak ada satu waktu komunitas Slanker gitu bekerja sama, berkolaborasi, membantu pemerintah mungkin dari sisi kemanusiaan, tapi benar-benar bekerja sama gitu dengan pemerintah, sehingga pemerintah juga tahu ini ada nih Slankers Purwakarta yang memang nggak hanya terlihat seperti itu, tapi sisi baiknya juga banyak gitu. Kalau di Slanker, jujur ya, kalau di Slanker di Purwakarta sendiri belum ada kerjasama. Cuman kalau ada pencalonan baru ada. Itu aja sih. Anda sopan, saya curiga. Baik, mungkin sekarang saya ingin ada yang saya ingin tanyakan ke Kang Iman gitu. Mendengar suka duka daripada relawan, mungkin mewakili ya tidak hanya Gus Durian juga yang lainnya. Seharusnya pemerintah itu harus bagaimana sih? Bagaimana caranya dia bisa bersinergi, berkolaborasi baik dengan relawan, karena semakin bekerja sama juga akan semakin bagus gitu. Ya, saya pikir untuk masalah harusnya bagaimana pemerintah ya harusnya support. Benar tadi kata Kang Ahmad Hidayat bahwa pemerintah ini masih kurang perhatian terhadap relawan. Mereka pikir cukup sudah dengan organisasi atau lembaga-lembaga dari plat merah itu sudah cukup. Padahal sangat banyak sekali komunitas-komunitas atau organisasi yang mereka juga punya perhatian terhadap misi kemanusiaan dan bantu sesama begitu. Ini perlu ada perhatian khusus dan lebih daripada pemerintah kabupaten. Baik. Mungkin dialog mungkin ada beberapa yang memang sudah dilakukan dari tim MAP sendiri, entah itu dialog dengan dinas atau bagaimana sehingga bisa muncul gitu apa yang diharapkan oleh kita semua. Sejauh ini kita dari pertama pembentukan MAP sendiri kita udah melayangkan surat ke Pak Bupati, istilahnya diskusi lah, terus ke Ketua DPRD juga kita udah melayangkan surat berhubungan mungkin pandemi kemarin itu, jadi ada di pending seperti itu. Tapi kita di media sosial kita sering menggembor-gemborkan. Coba untuk pemerintah sendiri perhatikan relawan yang ada di Subang seperti itu. Pernah dicoba lagi nggak Pak? Karena memang kan apalagi sekarang kasus Lumajang ya, tidak hanya di kota sendiri tapi juga di tempat lain. Menurut Bapak harus nggak sih pemerintah kita juga membantu fokus saling sesama, apalagi sama-sama di Indonesia gitu? Untuk sejauh ini kita belum tahu pemerintah Kabupaten Subang membantu ke Lumajang karena di
kita juga di wilayah pantai utara khususnya Pondok Bali ada 2 desa yang terkena imbas aerob. Aerob, gimana itu Pak? Di Desa Mayangan sama Legonwetan. Alhamdulillah ketika kita sering istilahnya ke pemerintahan ini, alhamdulillah kemarin udah turun logistik dari BPBD Kabupaten Subang. Alhamdulillah. Apa aja tuh Pak? Kalau Seperti beras, dan sembako lah intinya itu udah turun. Oke. Kapan terjadinya bencana tersebut? Dari hari Minggu, sebelum hari Minggu lah, Sabtu lah. Sabtu. Dekat-dekat ini berarti? Iya, sekarang itu hampir udah 5 hari. Sudah 5. Nah, jadi masyarakat di sana itu udah bosan sebetulnya, walaupun emang itu kondisinya alam, tapi ya harus bagaimana. Emang di satu sisi aerob, terus tanggulnya jebol, jadi akhirnya kan ke pemukiman rumah seperti itu. Gimana kondisi masyarakat di sana? Kondisi masyarakat di sana emang tidak ada yang ngungsi, cuma mereka merasa lelah. Air datang, surut, besoknya datang lagi harus bebersih lagi seperti itu. Capek ya masyarakat juga ya. Seharusnya pemerintah harus bagaimana sih Pak menurut Bapak ya? Kalau menurut saya, apakah logistik cukup atau memang harus ada hal yang lain untuk membantu warga di sana supaya nggak gitu lagi? Sejauh ini emang logistik udah cukup, cuma yang harus lebih diperhatikan itu perbaikan tanggul yang jebol itu. Itu harus lebih diperhatikan. Sejauh ini belum ada perbaikan, jadi akhirnya ketika aerob ya limpas lagi seperti itu. Iya. Mudah-mudahan segera teratasi ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, baik, mungkin ini terakhir dari saya, boleh masing-masing menyampaikan closing statement ataupun harapan bisa kepada pemerintah, bisa kepada masyarakat, juga mengajak sama-sama ayo membantu untuk kita sesama. Baik, bisa dimulai dari Pak Dede. Mungkin dari saya pribadi ya, dan mewakili komunitas untuk pemerintahan yang lebih cepat untuk menanggapi sebuah bencana ataupun kejadian di masyarakat itu seperti apa. Ya jangankan pemerintahan, kalau pemerintahan itu udah ada alokasi dana. Kalau kita sebagai relawan, kita hanya cukup membantu saja, membantu sebisa mungkin gitu. Segitu aja. Kalau sarannya lebih cepat lebih baik itu pemerintahan yang ekstranya itu bergerak ekstranya. Oke, baik. Dari Kang Iman. Oke, saya ingin mengajak seluruh sahabat-sahabat dari kaum muda di Kabupaten Karawang untuk ayo kita terus bergerak di wilayah kemanusiaan. Tapi khususnya untuk Semeru ini ada 2 tips untuk membantu warga terdampak Semeru. Yang pertama, kurangi kunjungan. Kedua, perbanyak bantuan. Sebab banyak dari kita ini di saat momentum bencana justru lebih suka dengan wisata bencana begitu. Nah, jadi tempat wisata. Iya. Jadi untuk selfie dan sebagainya. Itu aja. Oke, baik. Terakhir dari Pak Ahmad. Harapan saya satu ya, saya ke pemerintahan lah intinya. Untuk wilayah Pantura sendiri kan itu pasti berdampak banjir, apalagi sekarang udah musim hujan. Mohon kepada pemerintah segera istilah seperti tanggul yang jebol segera diperbaiki seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad, Kang Iman, dan juga Pak Dede sudah hadir di studio Cakap-Cakap pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul tentunya dalam keadaan sehat dan tidak ada berita-berita duka lagi. Baik pemirsa, rupanya Cakap-Cakap pada malam hari ini telah berakhir. Saya dan segenap tim pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.